Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bersama saya Abdul Rahman Sidis, kelas reguler 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Profesor Haja Hendi Nuraini SMH dan asistennya, yaitu Bapak Dr. Randy Aridayandi SMH. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali, yaitu masih tentang residif. Residif merupakan salah satu alasan yang dapat memperberat pidana sebagai contoh seperti yang diatur dalam pasal 12 KUHP, bahwa karena alasan residif pidana penjara boleh diputuskan sampai 20 tahun penjara. Walaupun secara umum pidana penjara tersebut maksimum dijatuhkan selama 15 tahun. Residif tidak diatur secara umum dalam buku 1, yaitu aturan umum. Namun diatur secara khusus dalam sekelompok tindak pidana tertentu, baik berupa kejahatan dalam buku 2 maupun pelanggaran dalam buku 3. Dengan demikian, KUHP Indonesia saat ini menganut sistem residif khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan tindak pidana sejenis tertentu dapat dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Residif kejahatan KUHP membedakan residif kejahatan ini menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama residif terhadap kejahatan tertentu yang sejenis sebagaimana diatur dalam pasal kejahatan KUHP, yaitu pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 2, 321 ayat 2, 392 ayat 2, dan terakhir 303 bis ayat 2. Syarat adanya residif disebutkan dalam masing-masing pasal di atas, yang pada umumnya dapat diringkas sebagai berikut. Kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Nomor 3, pelaku melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencaharian, kecuali pasal 216, 303 bis, dan 393. Yang keempat, pengulangan tindak pidana dalam tenggang waktu tertentu, yaitu yang pertama 2 tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap, pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, dan 321. Yang kedua, 5 tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap, pasal 155, 157, 161, 163, dan 393. Baiklah, mungkin segitu review mata kuliah dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.